ini nggak boleh selesai cukup di pencabutan pagar. Kemudian hanya antek-antek yang ditangkap. Nggak selesai segitu. Ini harus ditangkap otaknya. Ini kan yang pelakunya ada. By name, by address Jelas, ada, ya? jelas. Datanya ada, buktinya ada. Kenapa nggak ditangkap sampai ke otak pelakunya siapa sih? Gitu. Nah, dengan yang sekarang ramai, yang kemarin-kemarin penyekatan pagar laut itu. Oke. Jadi itu yang dirasakan bukan hanya yang dari laut menuju ke darat. Nah, ini lagi-lagi nih. Ada juga salah satu komponen pakan itu dia kerang hijau yang kecil-kecil. Biasanya di pinggir, nyarinya di pinggir. Oke. Yang biasanya dapatnya banyak karena dia dibatasi. Kalau kebetulan ada yang menjaga, diusir, dia nggak boleh di situ. Oh, Karena jadi sudah disekat-sekat ya itu. dulu. Ini tanah kita. Kok kenapa kita yang kucing-kucingan? Kenapa kita diusir ya? Kenapa kita yang diusir Oke. gitu? Yang maling tuh mereka, bukan kita. Oke. Mereka yang mengambil tanah ya? Mereka yang maling. Kenapa kok kita gitu yang harus ketakutan gitu? Nah ini yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya di bawah atau di lapangan itu masyarakat sudah paham sebetulnya. Oke. Yang seperti ini model karena mereka tuh pemain-pemain lama sebetulnya. Satu persatu si A, si B, si C masyarakat sudah tahu, ini sudah rahasia umum. Kan ini ada distribusi abuse of power yang luar biasa masif sampai ke bawah sehingga itu seolah-olah menjadi rahasia publik gitu. Ya, gitu ya. Dan menjadi biasa. Jadi masyarakat sudah paham siapa yang bermain ini. Ini siapa yang magar ini? Kepala desa A, kepala desa B, mereka udah paham. Karena jadi ada kepala desa yang terlibat di situ. Iya, itu jelas. Kita punya datanya. Jadi memang juga sporadis awalnya. Sporadis, lalu kemudian kenakalan-kenakalan ini rupanya diakomodir oleh korporasi. Sehingga kemudian ya sudah dibikin yang besar sekalian. Gitu. Itu yang terjadi. Saya ingin katakan juga bahwa sejak awal permainan psikologisnya adalah seolah-olah ini masalah perbedaan perspektif tentang pembangunan PIK di Tangerang atau di Banten. Sehingga yang dimunculkan adalah ini adalah perbedaan pendapat, pro dan kontra. Ya. Saya katakan bukan perbedaan pendapat, ini adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan pendapat akan bisa ditemukan titik temu ketika sama-sama objektif. Apa objeknya di situ? Jelas. Di situ ada upaya untuk menguasai perairan, dijadikan hak milik dan seterusnya untuk kepentingan mereka. Nah, ya tentu saja fakta-fakta ini harusnya yang dikedepankan. Bahwa masyarakat yang dirugikan itu adalah fakta realita. Realitanya ada masyarakat yang dirugikan. Ini yang kita nggak bisa bantah itu dengan dialektika ini masalah soal perbedaan pendapat, tidak bisa begitu. Maka harapan kami adalah dan masyarakat Banten pada umumnya ini kan yang pelakunya ada, by name, by address Jelas, ada, ya? jelas. Datanya ada, buktinya ada. Kenapa nggak ditangkap sampai ke otak pelakunya siapa sih? Gitu. Jadi koalisi masyarakat sipil, diantaranya ada dari LBH Muhammadiyah, kemudian Forum Demokrasi, kemudian Walhi, Generasi Muda Mataul Anwar, ada 10 lembaga itu sudah mengadukan laporan kepada Mabes Polri, Barreskrim, yang di situ pun ada nama-nama yang memang masuk dalam materi aduan itu. Artinya ini kan tindak lanjuti, mohon hukum ditegakkan. Itu. Jadi harapan kami ya tadi betul kata Bang Abraham bahwa jangan sampai ini hanya sekedar seremonial. Tapi lakukan langkah-langkah hukum yang tegas dan masyarakat ini kan sudah dicederai rasa keadilannya. Saya hanya berpesan itu saja. Jangan sekali-kali sakiti perasaan masyarakat Banten. Ada yang datang kepada warga pemilik tanah menyampaikan bahwa tanah bapak, tanah ibu terkena plot A, B, C, D. Gitu. Masyarakat lalu kemudian sampaikan bahwa ini adalah proyek strategis nasional. Atas nama negara ini nanti akan diambil. Dengan pembayaran sekian. Harga ini kan jelas harga yang tidak manusiawi. Itu saja sudah melanggar. Lalu kemudian ketika dia tidak mau, tekan, didatangi preman, didatangi oknum aparat desa. Kalau tidak mau dilepas, nanti lama-lama duit nggak dapat, tanah hilang. Jadi dicari kesalahan-kesalahannya, ini kesalahannya apa, ditakut-takuti itu. Sehingga akhirnya
dia dengan terpaksa melepas kepemilikannya. Jadi ketika tidak bisa diselesaikan oleh aparat di bawah, ya nggak bisa damai. Nggak bisa damai nih, Oke. bawa ke kantor, di kantor ditekan. Jadi tidak hanya korporasi, tapi seluruh kacung-kacungnya, termasuk para oknum kepala desa, aparat desa, itu harus tegakkan hukum. Tangkap mereka, adili. Banyak juga kepala desa yang terlibat. Banyak. Bagaimana? Banyak. Lumayan ya. Lumayan. Dan mereka lainnya menikmati kekayaan ya. Ya, mereka menikmati kekayaan di atas penderitaan warganya sendiri. Gitu ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi oknum-oknum ini yang menurut saya juga penting karena mereka lah yang bersentuhan langsung dengan warga, dengan masyarakat. Yang terlibat, tangkap, adili. Ya, saya juga ingin menghimbau kepada saudara-saudara saya masyarakat Banten bahwa memang ini sebenarnya bukan karena kuatnya orang jahat, tapi karena orang baik yang diam. Silent majority ini kan banyak. Tapi diam ya? Tapi diam. Menurut saya sudah waktunya speak up. Sudah waktunya sampaikan. Karena kebenaran bisa saja dibungkam. Tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ya. Jadi masyarakat Banten jangan pernah takut. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Terus terang, kita itu harus waspada terhadap semua proyek-proyek warisan Jokowi. Semua yang berlabel PSN ini harus dikritisir. Jangan terima bulat-bulat mentang-mentang ini PSN, ini bermanfaat untuk rakyat, lalu kita terima mentah-mentah. Masyarakat harus aware dan harus peduli gitu. Nah, kepedulian masing-masing ini kemudian bangunlah kekompakan, soliditas. Kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang besar tapi juga disatukan. Nah, disatukan oleh apa? Oleh Bhinneka Tunggal Ika, disatukan oleh Pancasila. Ini jelas adalah pelanggaran paling asasi terhadap Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelimanya sudah ada pelanggaran itu. Jadi ya kita harus sudah mulai hati-hati, cermat gitu ya, dan juga kritis terhadap proyek-proyek mengatasnamakan PSN. Karena bisa jadi di situ ada kolusi, ada korupsi, ada macam-macam di situ terjadi. Yang pada akhirnya yang menderita adalah rakyat Indonesia sendiri. Ya, kami melihat di sini sebenarnya ya isu-isu yang berkembang saat ini sebenarnya makan kita ini udah tahu dari awal-awal. Sebenarnya awal curiga saya itu kan memang bahwa ini laut dikapling dan kemudian dijual. Adapun misalnya isu yang berkembang pemberdayaan segala macam, dari awal-awal kita udah saya anggap itu nihil lah gitu kan, nggak rasional gitu. Tapi yang jelas ini kan sebenarnya gini, dulu tahun 2003 itu kan ada penambangan pasir laut itu kan Bang. Nah itu dampaknya kan abrasi sampai detik ini. Nah kemudian sepertinya lahan-lahan yang abrasi ini mereka mau diplot lagi gitu kan, mau ditransaksikan karena barangnya udah nggak ada, lahannya nggak ada, tapi ingin ditransaksikan, maksudnya seperti itu. Nah ini juga ditransaksikan, ya tentunya pasti oleh pihak desa, ditiapkan giriknya, terus kemudian di akte jual belikan, di AJB sampai tingkat ke SHM atau HGB gitu kan. Ini kan sebenarnya mah boleh dikatakan ya memang udah dirancang dari awal-awal gitu. Nah kemudian ini juga akan diurus di reklamasi gitu. Ya artinya kami sudah melihat gejala-gejala itu gitu kan. Iya artinya ketika ribut masalah pemagaran laut ini kan sebenarnya mah kita nggak berhenti di situ. Bukan kemudian nanti misalnya udah dicabutin selesai, bukan di situ. Ini ada pelaku gitu kan, yang pelakunya juga harus ditindak secara hukum. Terus kemudian mereka melakukan itu kan pasti ada tujuannya apa gitu. Misalnya mentransaksikan lahan gitu, buktinya kan ada SHM, ada HGB gitu. Ini juga harus ditindak gitu. Nah kemudian kalau mereka beralasan bahwa surat ini keluar dari tahun sekian, zaman dulu gitu kan. Memang mungkin benar itu awalnya tambak gitu kan, kemudian abrasi, lahannya tidak ada, tinggal suratnya aja misalnya gerek atau AJB atau apa. Lah ini kan harusnya negara juga tahu dong dampak abrasi ini karena apa. Kan kita punya historis, punya sejarah dulu
waktu penambangan pasir laut kan udah dibilang sama teman-teman lingkungan, sama teman-teman Kiara gitu kan, sama teman-teman KNTI dulu itu kan, penggugatan segala macam itu kan persoal tambang pasir itu. Nah itu dampaknya sampai sekarang terus saja mengikis abrasi dan kita nggak pernah mencoba untuk mengantisipasi kejadian abrasi itu. Jangan-jangan artinya kan seuzon ini ya kan, dugaan gitu. Abrasinya dibuat dengan cara ditambang pasirnya untuk menggorok reklamasi Teluk Jakarta, dan sekarang ketika abrasi ini mau dibeli lagi gitu dengan harga yang murah. Nah dipagarlah patok-patok seolah-olah kalau di atas itu di plot itu seperti tambak, padahal kan nggak ada tambaknya di atas laut itu. Nah BPN menyiapkan suratnya itu, yang jelas kami orang awam melihat gitu kan, ini udah terjadi kongkong lingkong. Jadi artinya pengelola negara ini udah bagian tubuhnya itu udah ada yang sakit ini Bang. Jadi kalau bangsa Indonesia ini saya analogikan tubuh manusia, ini ada bagian-bagian tubuh yang udah rusak atau mungkin udah rusak semua gitu kan, sehingga dia berani kongkong lingkong dengan korporasi itu. Dia tidak mengindahkan persoalan-persoalan nelayan, persoalan petani gitu, sampai akhirnya dia juga mencoba untuk mager-mager laut gitu kan. Itu kan seolah-olah jadi tambak itu, padahal tambaknya nggak ada. Nah sekarang alasannya, oh ini adalah tambak yang abrasi, anggaplah betul gitu kan. Tapi kan tambak abrasinya boleh siapa, penyebabnya siapa gitu kan. Ini kan penyebabnya ya mereka-mereka juga gitu kan. Pantai Indah Kapuk juga kan penyebabnya itu Bang. Jadi ini nggak boleh selesai cukup di pencabutan pagar, kemudian hanya antek-antek yang ditangkap, nggak selesai segitu. Ini harus ditangkap otaknya yang selama ini mengatur negara gitu kan, sehingga dampaknya rakyat, petani, nelayan, dan semua rakyat Indonesia gitu loh, sebagai pemilik kedaulatan asli bangsa ini, jadi justru miskin terus, nggak pernah maju-maju.